Itu lebih nyaman di properti syariah nih. Oh, Masya Allah. Asalkan developer ini memang sudah memiliki track record yang bagus, dan di sini kami juga tergabung di dalam Asosiasi Nasional untuk Developer Properti Syariah, sehingga untuk masuk ke dalam asosiasi ini tentunya butuh verifikasi yang sangat ketat untuk kelayakan apakah memang layak untuk menjadi developer syariah di situ. Oke, Masya Allah. Ya mungkin ini closing ya Mas Hadi ya? Betul. Kira-kira lagi ada promo nggak sekarang? Nah, ini yang paling keren Mas Tahaj. Oke. Khusus bulan September 2022 ini, kita adakan promo September Berkah, Mas. September Berkah. Di mana pada umumnya normalnya properti syariah itu harus ada DP 30% dari harga. Contohnya, harga rumah 297 juta, maka harus ada DP sekitar 89 juta. Besar banget itu Mas. Tetapi, khusus untuk September Berkah ini, DP cukup hanya 5 juta Ya. minimal. Oke. Itu sudah bisa booking dan inden rumah di sini. Oh, 5 juta sudah bisa booking. Itu DP minimal. Oke. Tetapi misalnya ingin memperkecil angsuran, itu boleh nambah DP misalnya dari 5 juta jadi 15 juta atau mungkin jadi 20 juta dan sebagainya. Oke, Itu nanti akan berpengaruh pada angsurannya lebih kecil. Untuk panjang angsurannya Mas, ini kan DP-nya 5 juta. Itu tenornya berapa Mas? Ini hal spesial yang kedua, yang biasanya tenor itu maksimal hanya 5 tahun. 5 tahun. Sekarang boleh sampai 15 tahun. Wah, Khusus keren untuk banget. Listing atau booking atau inden di bulan September ini saja. Oh, bookingnya di bulan September ini Mas ya? Bulan September ini kurang berapa hari Mas? Kurang kira-kira 8 hari kayaknya Mas. Kira-kira 1 mingguan ya. Mingguan, oke. Buruan untuk teman-teman yang ingin punya properti syariah dengan DP yang terjangkau, angsuran terjangkau, tenor panjang. Gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, kali ini saya mau sharing nih. Yang mana kali ini kita itu bakal sharing perihal dunia properti. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang sekarang itu perlu cari rumah. Ini harus disimak secara khusus videonya nih ya, disimak baik-baik. Nah, kali ini saya mendatangkan seorang tamu yang sangat spesial, yang mana beliaunya ini aktif di dunia properti, khususnya di properti syariah. Gimana Mas, sehat? Perkenalan dulu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, tak kenal maka tak sayang. Sayang. Oke, ya untuk Masnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat properti syariah. Singkat saja, nama saya Hadi, dan kebetulan memang selama 3 tahun terakhir telah berkecimpung khususnya di dunia properti syariah di kota Jember. Oke, Masya Allah. Nah, mungkin hari ini properti syariah itu adalah suatu hal yang baru ya, Mas. Ya, karena sebelum-sebelumnya kita di sini tuh ada yang namanya properti yang identik dengan bank atau konvensional gitu. Nah, mungkin beberapa orang juga menganggap, mungkin properti syariah itu sebenarnya sama aja sih dengan konvensional. Nah, di sini saya pengen tanya sama Mas Hadi, itu apa sih yang membedakan properti syariah dengan properti yang non syariah mungkin gitu ya? Oke, kalau ditanya masalah perbedaan, pasti ada perbedaan. Akan tetapi kalau dari segi bisnis, tentunya kita akan sama-sama mencari untung atau profit. Itu namanya bisnis kan. Akan tetapi dalam mencari keuntungan tersebut, kita jangan sampai menyalahi rambu-rambu syariah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu. Terkait apa saja perbedaannya di properti syariah itu, yang jelas dalam bertransaksi kita tidak melibatkan pihak ketiga atau penyedia dana talangan atau dana pinjaman seperti itu. Masya Allah. Dan teman-teman sekalian, Mas Hadi ini aktif di properti syariah dari mana Mas? Jember, Mas? Jember. Khususnya daerah Jember. Daerah Jember saja ya. Yang mana posisinya ada di berapa tempat Mas? Kalau di kota Jember, alhamdulillah sampai saat ini kita sedang mengembangkan 3 proyek. Pertama, Ataya Residen. Dan kita baru saja membuka blok terbaru yaitu Pesona Green Ataya. Yang kedua, klaster Ar-Rahman 2, Tegal Besar. Dan yang ketiga adalah New Disakina Cluster di area Patrang. Nah, menarik nih. Nah, sekarang Mas, di properti syariah tuh apakah benar-benar tidak melibatkan bank sama sekali Mas? Terus seperti apa sih skema pembayarannya di properti syariah yang membedakan dengan properti-properti lainnya gitu Mas? Tanpa bank itu dalam artian kita tidak menggunakan modal perbankan untuk mengembangkan usaha dan tidak menggunakan bank sebagai pihak ketiga untuk pembiayaan konsumen dalam rangka memiliki hunian di properti syariah seperti itu. Nah kalau ngomong properti nih, kira-kira ini stoknya masih banyak nih Mas? Untuk Ataya Residen, alhamdulillah sudah hampir sold out. Sudah 95% sold out. Oleh karena itu sekarang kita langsung mengembangkan blok baru yaitu Pesona Green Ataya. Masya Allah. Berarti yang sold out itu berarti sudah menjadi hak milik atau masih ada sertifikatnya, terus mungkin masih ditahan pihak developer atau bagaimana Mas itu? Kalau di properti syariah, dari awal pembelian unit, sekalipun itu kredit, dari awal yang jelas kalau di akad di properti syariah, atas nama siapa, itu langsung atas nama konsumen sendiri. Bukan atas nama pihak ketiga atau atas nama developer. Hanya saja memang butuh proses untuk pemecahan dari sertifikat induk
untuk menjadi sertifikat per individu, seperti itu di notaris, Mas Tahaj. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang ini kan properti syariah ini kayaknya ada satu hal yang unik ya kalau kita berbicara properti. Yang mana yang diinginkan orang-orang tuh kan bisa custom sendiri. Betul. Atau istilahnya itu harganya murah. Mungkin bisa dikasih gambaran seperti apa, Mas? Oke, ini mungkin beberapa di antara keunggulan di properti syariah ya, termasuk sistem pembeliannya menggunakan sistem pesan atau inden. Nah, tapi ada sedikit yang ingin saya tambahkan terkait dengan aman atau tidaknya beli properti syariah itu terkait dengan surat tadi, sertifikat tadi. Kalau sertifikat gini, saya tanya ke Mas Tajudin, kira-kira pilih mana nih? Beli rumah langsung dengan atas nama sendiri, ataukah masih atas nama pihak ketiga yang meminjami kita dana? Ya, saya kira-kira lebih aman yang mana? Ya, saya pribadi ya pasti milih atas nama sendiri dong. Nah, langsung atas nama sendiri tentu lebih aman ya, lebih meyakinkan. Kita tidak perlu khawatir nanti rumah kita tiba-tiba disita. Itu Mas. Makanya kita sarankan kenapa beli properti syariah, karena salah satunya yaitu tadi dari segi keamanan sertifikat langsung atas nama sendiri. Oke, oh berarti di properti syariah itu boleh cash sama boleh cicil gitu Mas ya? Boleh cicil dengan skema syariah. Oke, Masya Allah. Tapi Mas, kemarin saya tuh sempat tanya-tanya itu ya. Ada orang menyatakan, nah kalau misalnya tidak lewat bank, itu keamanannya seperti apa gitu? Jaminannya gitu Mas? Kurang lebih seperti itu. Dalam konteks apa keamanan itu? Dari sudut pandang mana? Keamanan yang dimaksud bagaimana? Itu kita harus tahu. Yang jelas, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk sertifikat, karena itu jaminan untuk keamanan unit properti kita adalah sertifikatnya, ya kan? Untuk sertifikat di properti syariah, dari awal itu sudah langsung diproses untuk menjadi atas nama konsumen. Nah, kalau di sini Mas, kira-kira harganya mahal nggak Mas? Bicara mahal atau murah itu relatif. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti kualitas, lokasi, dan lain-lainnya juga mempengaruhi. Jadi di properti syariah mungkin memang belum bisa memberikan DP yang semurah di luar sana, belum bisa juga memberikan angsuran yang seringan di luar sana. Akan tetapi harga yang didapatkan oleh konsumen itu adalah harga yang sudah fix di awal, kita akad dengan harga tersebut. Contoh, beli rumah untuk kredit 5 tahun seharga, kita akad seharga 300 juta. Nah, sampai lunas dalam rentan waktu 3 tahun itu tetap 300 juta Mas. Gitu ya Mas? Tidak ada perubahan sama sekali. Berarti meskipun nanti ada kenaikan suku bunga, nilai mata uang atau suku bunga, itu di properti syariah itu kalau misal 1 bulannya 2 juta, itu terus sampai habis tenornya itu 2 juta gitu Mas ya? Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan harga itulah, maka di properti syariah kita tidak menerapkan denda. Oke, mantap. Ketika terjadi hal-hal darurat, misalnya kita butuh uang itu untuk biaya berobat sehingga belum bisa mencicil untuk bulan ini, boleh diundur bulan berikutnya atau bulan berikutnya, yang penting melakukan komunikasi kepada developer, dan itu kita perbolehkan, kita kasih kelonggaran tanpa denda. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita kan nggak tahu nih rezeki, tiba-tiba ada rezeki lebih besar, kita mau pelunasan lebih cepat nih, seharusnya diangsur 5 tahun, tiba-tiba dalam waktu 2 tahun saja sudah bisa melunasin. Oh, boleh gitu Mas ya? Boleh. Berarti nggak ada penalti kayak di bank gitu ya? Nggak ada penalti. Karena logikanya begini Mas Tahas, seseorang yang berprestasi bisa melunasi lebih cepat tanggungannya atau kewajibannya, tentunya kan seharusnya kita kasih apresiasi. Kalau kita kasih penalti kan malah dihukum nih. Orang berprestasi gimana ceritanya kok malah kita hukum gitu kan? Nah, gitu ya. Berarti jelas beda ya skema di properti syariah dengan di konvensional itu jelas. Menurut saya pribadi sih dari penjelasannya Mas Hadi itu lebih nyaman di properti syariah nih. Oh, Masya Allah. Asalkan developer ini memang sudah memiliki track record yang bagus, dan di sini kami juga tergabung di dalam Asosiasi Nasional untuk Developer Properti Syariah, sehingga untuk masuk ke dalam asosiasi ini tentunya butuh verifikasi yang sangat ketat untuk kelayakan, apakah memang layak untuk menjadi developer syariah di situ. Oke, Masya Allah. Ya mungkin ini closing ya Mas Hadi ya? Betul. Kira-kira lagi ada promo nggak sekarang? Nah, ini yang paling keren Mas Tahaj. Khusus bulan September 2022 ini, kita adakan promo September Berkah, Mas. September Berkah. Di mana pada umumnya normalnya properti syariah itu harus ada DP 30% dari harga. Contohnya, harga rumah 297 juta, maka harus ada DP sekitar 89 juta. Besar banget itu Mas. Tetapi, khusus untuk September Berkah ini, DP cukup hanya 5 juta minimal. Itu sudah bisa booking dan inden rumah di sini. Oh, 5 juta sudah bisa booking. Itu DP minimal. Tetapi misalnya ingin memperkecil angsuran, itu boleh nambah DP misalnya dari 5 juta jadi 15 juta atau mungkin jadi 20 juta dan sebagainya. Itu nanti akan berpengaruh pada angsurannya lebih kecil. Untuk panjang angsurannya Mas, ini kan DP-nya 5 juta. Itu tenornya berapa Mas? Ini hal spesial yang kedua, yang biasanya tenor itu maksimal hanya 5 tahun. 5 tahun. Sekarang boleh sampai 15 tahun. Wah, khusus keren untuk banget. Yang listing atau booking atau inden di bulan September ini saja.
Oh, bookingnya di bulan September ini Mas ya? Bulan September ini kurang berapa hari Mas Said? Kurang kira-kira 8 hari kayaknya Mas. Kira-kira 1 mingguan ya. 1 mingguan, oke. Buruan untuk teman-teman yang ingin punya properti syariah dengan DP yang terjangkau, angsuran terjangkau, tenor panjang, gimana Mas Said? Wah, ini sangatlah spesial kali. DP 5 juta, tenornya 15 tahun. Dan ini menurut saya pribadi Mas, khususnya anak milenial seperti saya ini Mas sangat terbantu ya Mas ya. Apalagi harga tanah tiap tahun itu makin mahal. Nah, di sini berarti Ataya Residence Mas ya, itu memberikan solusi dengan DP yang kecil, dengan angsuran yang panjang dan pasti per bulan juga kecil. Dan ini keren banget menurut saya Mas. Betul. Berarti jangan lewatkan kesempatan ini, segera hubungi kami untuk booking agar bisa mendapat kesempatan DP 5 juta dan tenor 15 tahun ini Mas Tahad. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak waktunya Mas Hadi. Sama-sama.